Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Bambang Saadi, NPM 1878-2012-55. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Kota Sungai Bunuh, yang mana video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ilmu Perbandingan Administrasi Negara. Dosen pengampu adalah Ibu Nani Mandasari, SPI, MSI. Yang mana topik pembahasan daripada video ini adalah tentang ilmu perbandingan mesin negara, tentang tata kelola pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Turki. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasan, ada baiknya kita memahami dulu dasar-dasar daripada pengertian daripada tata kelola pemerintahan. Sebagaimana di Indonesia, kita memahami kita memiliki sistem pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian berdasarkan bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Kemudian kita juga mengenal sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan dari gabungan dua kata, sistem dan pemerintah. Pemerintahan merupakan terjemahan dari kata sistem, yang berarti susunan, tatanan, jaringan atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Dan yang dimaksud dari kata perintah atau kata-kata itu berarti satu, perintah. Kita tahu bahwa perintah adalah bermakna menyuruh melakukan sesuatu. Kemudian pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah atau negara. Kemudian pemerintahan adalah perbuatan, cara atau hal atau urusan dalam pemerintahan. Jadi arti luas daripada pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan, mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Teman-teman, kita tahu bahwa di Indonesia adanya kita menganut trias politika yang mana trias politika sangat mumpuni dan banyak diterapkan oleh di berbagai negara. Di Indonesia, penerapan trias politika dalam teori trias politika yang dicetuskan oleh Montesquieu, kekuasaan negara tidak boleh bersifat mutlak atau absolut, sehingga harus ada pemisahan kekuasaan, separation of power, menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kemudian parlemen atau lembaga perwakilan demokratis dalam skema Montesquieu berada dalam ranah kekuasaan legislatif. Reformasi dengan agenda amandemen Undang-Undang 1945 menurut Profesor Jimli Asidiki telah memilih demokrasi kedaulatan rakyat dan demokrasi supremasi hukum sebagai pilihan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita membandingkan perbandingan sistem pemerintahan Turki,
Indonesia dengan Turki. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem menganut sistem republik demokrasi. Indonesia juga merupakan bentuk kesatuan. Indonesia merupakan sistem pemerintahan presidensial, yang mana seorang presiden sebagai pemimpin eksekutif yang bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang tahun 1945. Kemudian terhadap masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali melalui pemilihan umum pemilu untuk 1 kali masa jabatan atau dapat berkuasa hingga 2 periode. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, kekuasaan presiden disebut sebagai pimpinan tertinggi lembaga eksekutif. Begitu juga Undang-Undang 1945 membagi jenis kekuasaan presiden menjadi 2, yakni presiden adalah sebagai kepala negara dan presiden adalah sebagai kepala pemerintahan. Kemudian bagaimana hubungan antara lembaga eksekutif, yaitu di sini adalah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan DPR. Kita sama mengetahui bahwa DPR adalah memiliki atau menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang 1945, yaitu dalam pasal 19 sampai pasal 12. Kewenangan DPR RI sejak 1998 mengalami perubahan seiring dengan amandemen Undang-Undang 1945. DPR RI memiliki fungsi yang diatur dalam pasal 20A ayat 1, di antara adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi DPR sebagaimana berkaitan dengan pembentukan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang bersama dengan eksekutif atau presiden. Fungsi anggaran dapat dengan demikian sebuah fungsi yang dimiliki DPR RI untuk membentuk rancangan undang-undang mengenai persetujuan anggaran pendapatan belanja negara yang diajukan oleh presiden, sedangkan fungsi pengawasan berarti bahwa DPR RI mengawasi setiap kebijakan yang dibuat oleh presiden. Kemudian bagaimana dengan saya menyampaikan hal ini adalah perspektif daripada proses politik antara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara Turki. Kemudian ada yang ketiga, penunjukan para menteri. Sebagaimana hak prerogatif presiden, beliau boleh menunjuk yang profesional maupun non profesional sebagai pembantu untuk menjalankan tugas negara yang beliau emban. Kemudian kita akan melihat mereview kembali tentang bagaimana dengan sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh negara Turki. Hari ini kekuasaan presiden Turki atau sistem pemerintahan Turki adalah sistem menganut presidensial, yang mana Turki adalah negara yang secara geografis unik karena terletak di antara dua benua, yakni Asia dan Eropa. Turki pada dahulunya adalah Kekhilafan Utsmaniyah yang berkuasa dalam rentang 1299 sampai 1923. Dan kemudian menjadi Republik Turki yang berbentuk kesatuan dan republik sejak berdiri pada 29 Oktober 1923 hingga saat ini, dan tercantum dalam pasal 1 Konstitusi Turki. Republik Turki adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial sama Indonesia yang mana seorang presiden atau eksekutif memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden Republik Turki adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan diatur dalam Konstitusi Anayasa. Konstitusi Turki telah beberapa kali mengalami amandemen, sama seperti kita. Amandemen konstitusi atau perubahan sejak berdiri 29 Oktober 23 hingga terbaru adalah amandemen konstitusi tahun 2017. Di mana 2000 pada
saat referendum itu parlemen Turki bersama presiden itu membentuk referendum. Kemudian referendum itu dengan isi menambah daripada kekuatan atau merubah daripada kekuatan kewenangan dari presiden yang hari ini masih dianut oleh negara Turki. Kemudian bagaimana dengan kekuasaan parlemen Turki? Majelis Agung Nasional Turki atau yang disebut dengan Turki Büyük Millet Meclisi adalah lembaga legislatif Republik Turki yang berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Lembaga negara ini berdiri sebelum lahirnya Republik Turki. Kemudian Parlemen Turki menjalankan tugas dan kekuasaannya berdasarkan konstitusi undang-undang pasal 87. Kekuasaan parlemen diantara adalah membahas rancangan undang-undang sama dengan kita, memberlakukan undang-undang, mengadopsi rancangan undang-undang anggaran, mengamandemen konstitusi, menyetujui keadaan bahaya negara, menguasai kinerja pemerintah atau eksekutif, kemudian ada beberapa perbedaan, yaitu di mana pemilihan presiden Turki yaitu pada 28 Juni 2018 dibenarkan oleh Recep Tayyip Erdogan dan koalisi Aliansi Rakyat Cumhur Ittifaki. Sosok Recep Tayyip Erdogan adalah orang yang sangat kuat dengan pendiriannya, dan ini terbukti dia benar-benar bisa memilih para menteri tanpa adanya komunikasi dengan mitra koalisinya. Hak prerogatif yang terdapat dalam sistem presidensial benar-benar digunakan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Beda dengan kita di Indonesia, itu masih banyak unsur kepentingan. Tentu karena kita menganut demokrasi, walaupun ada hak prerogatif dari presiden untuk menunjuk para pembantunya atau para menteri, itu ada kepentingan yang masih memuat hari ini, yaitu ada kepentingan daripada para partai politik, karena kita tahu bahwa presiden itu dicalonkan oleh presiden threshold. Jadi ada beberapa presentasi untuk bisa menjadi seorang calon presiden yang didukung oleh minimal 20% daripada suara di DPR RI. Makanya ada muatan unsur kepentingan, dan beda dengan Turki, mereka tidak ada begitu intervensi, dan presiden itu mampu secara konstitusional mempergunakan hak prerogatifnya untuk memilih para menterinya. Bahkan di Turki, Tayyip Recep Erdogan itu memilih menantunya jadi presiden. Barangkali kita di Indonesia masih menganut asas gimana ya, masih segan-segan gitulah dengan masyarakat menganut budaya timur ya, malu ya. Kemudian ada beberapa persamaan dan perbedaan pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia dengan Turki. Pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia pasca Orde Baru sejak tahun 1998 mulai menunjukkan adanya prinsip keseimbangan atau check and balance antara lembaga tinggi negara. Kemudian begitu juga dengan pelaksanaan sistem presidensial di Republik Turki yang juga menerapkan prinsip keseimbangan check and balance antara lembaga tinggi negara. Terdapat persamaan dan perbedaan pelaksanaan sistem presidensial antara Indonesia dengan Turki mengenai revisi undang-undang terorisme. Jadi ini isu yang krusial teman-teman, bahwa di saat pembahasan tentang undang-undang terorisme, perbedaan di antara Indonesia dan Turki dalam pelaksanaan sistem presidensial mengenai revisi undang-undang terorisme adalah proses dan waktu pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Bisa kita
kita coba tinjau kembali ini persamaan atau perbedaan praktik sistem presidensial di Indonesia dan Turki. Dalam kasus menggunakan hak prerogatif, kasus pemilihan menteri. Kalau di Indonesia, komposisi menteri sama-sama dari partai dan non-partai. Perbedaannya, presiden Indonesia tidak dapat menggunakan hak prerogatif sepenuhnya. Itu tadi. Kemudian di Turki, komposisi menteri sama-sama dari partai dan non-partai. Presiden Turki dapat menggunakan hak prerogatifnya sepenuhnya. Apakah ini termasuk daripada aturan tidak boleh KKN? Apakah kita menganut kolusi atau nepotisme? Makanya presiden tidak berani untuk menunjuk anak atau menantunya sebagai menteri. Lain ceritanya di Turki, mereka bebas memberikan ruang pada presiden. Kemudian masalah terorisme, di mana di Indonesia kasus revisi undang-undang terorisme sama-sama meloloskan program pemerintah. Kemudian kekuatan mayoritas partai politik di parlemen menjadi faktor kesuksesan. Perbedaannya, waktu pembahasan di legislatif di Indonesia berlangsung lama, relatif lama teman-teman. Kemudian di Turki sama-sama meloloskan program pemerintah. Persamaannya, kemudian kekuatan mayoritas partai politik di parlemen menjadi faktor kesuksesan. Waktu pembahasan di Turki berlangsung cepat. Padahal kita banyak tuh anggota DPR. Ngapain juga ayo? Kenapa di Turki bisa cepat, kita relatif agak lama. Kemudian Indonesia mengajak seluruh fraksi untuk satu suara, Turki menggunakan voting. Jadi kembalikan aja ke paripurna, voting aja, daripada kita banyak pembahasan setelah draft itu disusun sedemikian rupa. Baik, mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang agak ini, saya mohon dimaafkan. Semata-mata tidak ada unsur kesengajaan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi syarat untuk tugas daripada mata kuliah akhir saya. Kemudian kita bisa mengambil kesimpulan di mana sistem pemerintahan di Indonesia sejak merdeka pada 1945 mengalami beberapa perubahan, mulai dari era Presiden Soekarno yang menerapkan sistem presidensial pada 1945 hingga 1949. Meski di dalam terdapat Perdana Menteri, pada rentang 1950-1959 Indonesia menerapkan sistem parlementer, yang mana sistem ini tidak sukses karena banyak pergantian pemerintahan dan tidak stabil. Kemudian kembali ke sistem presidensial setelah dekret Presiden 1959. Akan tetapi di era ini eksekutif atau di sini adalah bahwa posisi Presiden Soekarno sangat kuat dan nyaris tidak ada kontrol dari legislatif. Kemudian pada era Presiden Soeharto, kekuatan eksekutif benar-benar sangat kuat dan dapat mengontrol legislatif, sehingga semua program pemerintah mudah disahkan pada era reformasi sejak 1998. Kemudian kembali flashback sedikit masalah pemerintahan Turki. Turki khususnya dalam masalah penunjukan menteri dan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam kasus revisi undang-undang tersebut berbeda. Sistem presidensial di Indonesia pada era reformasi khususnya di era Presiden Jokowi membuktikan bahwa pengaruh kekuatan partai politik dalam proses sistem presidensial sangat besar. Sistem presidensial yang identik dengan kekuasaan besar presiden atau hak prerogatif ternyata di Indonesia tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Menjadi catatan kita dalam ilmu perbandingan kondisi negara pada hari ini, dapat kita poinnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi syarat daripada tugas akhir saya. Wassalam, mohon maaf lebih dan kurang.
akan saya lakukan penyempurnaan apabila ada kritik dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.